datang di podcast tercinta kita. Carus di apaan tuh? Calon penerus BJ Habibie. Bentar. Kalau kata orang nih ya, tak kenal sama kata sayang. Jadi, yaudah kenalan dulu. Saya Salma. Saya Sandra. Dan saya Adelia bersama 6 narasumber kami. Saya Aca. Saya Naura. Saya Fani. Saya Gisa. Dan saya Davina. Kita di sini mau bahas topik seru, tapi sebenarnya ya, ini topik penting banget dah buat kita tahu. Apaan tuh, Kak? Itu loh, ATHG atau ancaman ideologi terhadap Indonesia. Hah? ATHG? Apaan deh itu? Terus, apa hubungannya ancaman sama ideologi? Ya elah, belajar apa belajar? ATHG itu panjangan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Terus, hubungannya sama ideologi itu ya dapat mengancam dan mengganggu stabilitas ideologi suatu negara atau bangsa. Bentuk-bentuk dari ancaman itu sendiri bisa mulai dari radikalisme, komunisme, separatis, ekstremisme, sampai liberalisme loh. Ya udah, daripada basa-basi, langsung aja dah yang pertama. Kita bahas radikalisme. Menurut kalian, apa sih radikalisme itu? Nah, radikalisme itu adalah paham yang ingin mengubah tatanan sosial politik secara drastis, bahkan dengan kekerasan. Contoh nyatanya itu saat ledakan bom di Gereja Katedral Makassar pada tanggal 28 Maret 2021 yang mengganggu keamanan beragama. Terus, gimana bisa radikalisme bertentangan sama Pancasila? Nah, radikalisme itu melanggar semua sila Pancasila loh. Ada sila pertama, kekerasan atas nama agama bertentangan dengan ketuhanan. Sila kedua, pelanggaran HAM lewat intimidasi. Sila ketiga, memecah belah persatuan. Sila keempat, menolak musyawarah. Sila kelima, menciptakan ketidakadilan. Wah, gawat bet dah. Terus, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu perlu adanya peran keluarga, sekolah, dan tokoh agama. Juga, kita harus pintar dalam bersosmed agar tidak mudah terpapar hoaks. Oh, begitu ya. Terus, komunisme gimana? Masih relevankah ancamannya di Indonesia? Masih, ingat gak G30 SPKI 1995? Itu adalah suatu upaya kudeta dengan kekerasan untuk mengganti ideologi negara. Komunisme tentu bertentangan dengan Pancasila karena menolak Tuhan yang termasuk sila pertama, mengabaikan hak asasi manusia pada sila kedua, melemahkan persatuan pada sila ketiga, anti demokrasi pada sila keempat, dan yang terakhir, menciptakan ketimpangan sesuai dengan sila kelima. Gimana cara pencegahannya ya? Bisa dari pendidikan sejarah, penguatan ekonomi, dan penegakan hukum seperti TAP MPRS nomor 25/1966 yang melarang komunisme. Nah, separatisme juga ancaman serius. Iya, setahu saya contohnya KKB di Papua bukan? Betul, mereka menyerang warga dan fasilitas umum untuk memisahkan diri dari negara. Ini melanggar sila kedua, hak asasi manusia. Sila ketiga, mengancam keutuhan NKRI yang menimbulkan perpecahan. Dan sila kelima, aksi kekerasan mereka dianggap sebagai protes terhadap ketimpangan sosial. Solusinya, pemerintah harus tingkatkan pelayanan publik di Papua seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kalau ekstremisme gimana? Kalau itu, contohnya pada kasus Habib Rizik Syihab, FPI sebagai organisasi terlarang karena tindakan intoleran dan kekerasan. Ekstremisme melanggar pasal 28E ayat 1, 28I ayat 1, 29 ayat 2 UUD 1945 yang berisikan kebebasan beragama dan Pancasila. Sebenarnya, ekstremisme melanggar semua nilai Pancasila, tapi yang utama adalah sila ke-1 dan sila ke-3, karena memaksakan keyakinan dan memecah belah. Cara ngatasinnya dengan memperkuat wawasan kebangsaan, edukasi agama moderat, dan juga filter hoax. Nah, yang terakhir nih, kalau liberalisme ekstrim apa bahayanya?
Kalau nggak terkontrol, kebebasan individu ini bisa memicu pergaulan bebas, LGBT, dan narkoba. Ini bertentangan dengan sila ke-1 ketuhanan dan sila kedua kemanusiaan. Solusinya itu, pendidikan toleransi tapi berbatas, perkuat nilai agama, dan kebijakan yang melindungi moral bangsa. Oh, begitu ya. Gak nyangka ya, ancaman ideologi itu nyata, meribet dah. Iya, penting banget kan kudu kita tahu. Ya intinya mah ancaman itu masih bisa dilawan dengan Pancasila, pendidikan, dan kolaborasi masyarakat pemerintah. Bener tuh. Ya udah tuh ya, kita cukupin aja pembahasan hari ini. Kami akhiri dengan slogan kami. Kapsul Waktu Nusantara menjembatani masa lalu, kini, dan masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya.